cari ikan lah sini. Ya. Oh, jadi kalau cari ikan ini kapal ini, Pak. Kalau jalan-jalan sini ini ya. Oh, kalau jalan-jalan ini pakai jaring ini lah ya. Biasa ikan apa nih, Pak? Cuman ada yang jaga apa enggak ya? Ini nama yayasan atau kelentengnya. Oh, ini ternyata ada lantai duanya juga kan, kawan. Ini ada patung-patung juga. Ini bisa terlihat nggak kawan-kawan ya? Karena di sini memang tempatnya agak gelap. Oke kawan-kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali. Semoga kita selalu diberi kesehatan kawan-kawan. Nah, kali ini kita berada di sebuah pelantar lagi kawan-kawan. Nah, ini kalau bisa dilihat di depan kita ini banyak sekali kapal-kapal yang sandar. Nah, ini bisa dibilang sebuah galangan kapal ya kawan-kawan, yang di depan ini. Nah, yang di depan ini merupakan galangan kapal. Jadi kapal-kapal kalau rusak naik doknya di sini kawan-kawan. Dan yang di ujung sana, nah yang di seberang sana itu banyak kapal tugboat. Nah, bisa dilihat ya seperti itu. Yang di sana itu, yang di depan. Nah, itu nanti kemungkinan besar akan dock juga kawan-kawan, akan melaksanakan perbaikan atau perawatan rutin. Oke, nanti kita akan berkeliling di seputaran sini. Kita lihat bagaimana suasananya di pelantar sini kawan-kawan. Dan apabila selama video berlangsung ada salah-salah kata, salah ucap, saya mohon maaf. Dan bisa dibetulkan atau kalau ada saran bisa tinggalkan di kolom komentar kawan-kawan. Oke, kita lanjut ke depan kawan-kawan. Nah, ini untuk airnya sedang pasang nih kawan-kawan. Nah, ini bisa dilihat seperti ini rumah-rumahnya. Nah, jadi kalau rumah-rumah di atas air atau di pelantar memang lebih bagus untuk pondasinya itu memakai beton kawan-kawan ya. Jadi untuk perawatannya memang dibilang apa ya, kecil untuk perawatannya. Namun untuk pembuatan awal itu memang yang membutuhkan biaya yang cukup besar kawan-kawan. Kalau yang ini yang dari kayu, ini untuk biaya awalnya memang dibilang ya cukup terjangkau. Jadi itu ada tiang-tiang dari kayu. Namun untuk perawatannya itu harus rajin-rajin apa ya, bisa dibilang untuk diganti seperti itu kan kawan. Karena kalau tidak diganti nanti akan lapuk dan itu akan sangat berbahaya kawan-kawan. Nah, ini untuk instalasi listriknya seperti ini kawan-kawan ya. Nah, ini situasinya, suasananya. Nah, ini biasanya kalau yang seperti ini kan kawan ya, yang merah-merah seperti ini. Nah, ini sisa-sisa dari Imlek kemarin nih kan kawan ya. Pak, oh ini jaring Pak ya? Iya. Mau jaring ikan nih? Iya. Ada lagi.
Tak ada lagi. Oh, udah pulang. Ya. Oh. Kalau boleh tahu nih nama tempatnya Pelantar apa nih, Pak? Pelantar hitam. Pelantar Hitam. Nah, Pelantar Nusantara tuh. Pelantar Nusantara 1. Iya. Oh. Cari ikan lah sini. Ya. Oh, jadi kalau cari ikan naik ini kapal ini, Pak. Kalau jalan-jalan sini ini ya. Oh, kalau jalan-jalan ini pakai jaring ini lah ya. Biasa ikan apa nih, Pak? Ikan serangan. Serangat. Ya. Oh, ikan serangat itu untuk apa tuh biasanya? Untuk makan. Oh, untuk makan hari-hari ya. Iya. Jadi udah pulang nih? Ya, udah pulang. Dapat banyak? Sedikit aja. Ada lah ya. Sekolah untuk makan aja. Iya, iya. Jadi mau kemana? Istirahat lagi? Ada istirahat dulu. Oh. Capek. Jadi kalau kita ini pas air pasang ini lah, Pak ya? Iya. Kita jaringnya ya. Iya. Ya Pak, lanjut Pak. Ya, oke. Izin nanti buat video untuk YouTube. Iya, tahu. Jalan-jalan sini Oke. Pak. Makasih Pak ya. Oke. Mari. Wah, ini kapal pakai ini kawan-kawan. Kalau ke laut pakai ini. Namun kalau untuk cari ikan yang seputaran sini cukup pakai apa ya, jaring kawan-kawan. Jala ya, jala itu tadi. Nah, jadi keuntungannya tinggal di seputaran sini kawan-kawan. Kalau mau cari makan, cari ikan, nah ini ada anak ikan nih kawan-kawan. Ini coba kalau bisa dilihat. Nih di bawah ini banyak anak ikan. Cuman nggak tahu kelihatan apa tidak di kamera kawan-kawan. Ya jadi seperti itu ya. Keuntungannya tinggal di Pelantar seperti ini. Kalau mau cari untuk lauk aja lah ya, untuk lauk sehari-hari mungkin di seputaran sini aja udah bisa nih kawan. Karena memang sebetulnya banyak ikan di bawah-bawah seperti ini. Jadi yang hobi mancing, nah kalau air pasang bisa nih kawan-kawan sampai ke sini. Oke, kita lanjut ya. Jadi kalau tidak salah kawan-kawan yang tinggal di seputaran sini, Pelantar ini tadi kalau tidak salah Pelantar Hitam atau Pelantar Nusantara 1 itu mayoritas atau kebanyakan Chinese kok, ya Chinese kawan-kawan. Nah ini masih dibilang luas ya. Biasanya kalau udah ada seperti ini ya mau tak mau dibangun rumah kawan-kawan. Cuman ini masih ibaratnya belum ada bangunannya. Nah ini bisa dilihat untuk rumah-rumah sekitarnya. Dan untuk jalannya ini sudah semenisasi kawan-kawan ya, sudah enak lah. Ini bisa dilihat kondisi jalannya. Untuk dilalui kendaraan roda 2 udah gampang. Oke, kita lanjut ke depan kawan-kawan. Cuman biasanya kalau beda jalan, kalau tadi kan Pelantar Nusantara 1, nah ini kita sudah belok ke sebelahnya, itu biasanya beda untuk nama pelantarnya kawan-kawan. Nah ini ada himbauan seperti ini kawan-kawan. Ini himbauan dari pemerintah kota Tanjung Pinang untuk jangan membuang sampah sembarangan. Jadi kita harus menjaga kebersihan, terutama ini di laut. Biasanya sampah-sampah plastik, sampah rumah tangga itu banyak di kawan-kawan. Nah ini di depan kita ada yayasan kawan-kawan sepertinya. Coba kita nanti keliling di sini ya. Nah ini yayasannya cukup bagus nih kawan-kawan ya. Bisa dibilang kelenteng atau pekong ya. Coba kita nanti akan keliling di sini. Cuman ada yang jaga apa enggak ya? Ini nama yayasan atau kelentengnya Setia Tridharma Tirta Sasana. Oh, kalau di sini ya yang alamatnya
Plantar Nusantara 2 kan kawan. Kalau yang tadi kan sebelahnya itu Plantar Nusantara 1. Nah ini kita berada di Plantar Nusantara 2. Ini ada air mancurnya juga ya. Coba kita lihat sedikit ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini seperti ini ya kawan-kawan ya. Nah ini sepertinya digunakan masyarakat setempat, warga Tionghoa, untuk sembahyang atau beribadah kawan-kawan. Nah ini ada apa nih, pemerintah nih kan? Apa ini? Pemberitahuan sembahyang tua Jiakpe di lantai bawah. Oh, ternyata di sini ada lantai bawahnya kawan-kawan. Coba kita masuk nanti ke sini kan. Ini ada jalannya. Oke kan ya. Jadi di lantai bawah ini ada tempat untuk sembahyang juga. Coba kita masuk ya. Mudah-mudahan bisa ada apa-apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya untuk ini ruangannya memang sedikit gelap. Ternyata ada lantai 2-nya juga kan. Karena gelap, coba kita pakai pencahayaan ya kan ya. Ini ada patung-patung juga. Ini bisa terlihat nggak kawan-kawan ya? Karena di sini memang tempatnya agak gelap. Seperti ini ya. Tempat sembayangnya seperti ini kan yang di lantai 2. Ini ada apa ini? Seperti ini. Oke. Ini banyak patung-patung ya kawan-kawan ya. Ada macam apa ini untuk sembahyang itu ya. Ini ada gambar-gambar juga. Kita naik lagi ke atas kawan-kawan. Cuman di sini tidak ada yang jaga ya kawan-kawan ya. Jadi kita tidak bisa bertanya-tanya terkait pekong ini atau kelenteng ini, karena memang sepertinya yang jaga itu tidak ada atau nggak tahu lah kemana ya. Dan ini suasana sekitarnya seperti ini. Nah jadi itu sayang sekali kan kawan ya. Untuk hidran yang di sana itu, yang di depan itu untuk sepertinya tidak berfungsi lagi, karena bisa dilihat di bawahnya itu tidak tersambung. Jadi sangat disayangkan kan kawan. Harusnya itu harus berfungsi. Jadi kalau ada kebakaran, kalau ada bencana, bisa teratasi dengan cepat lah kawan-kawan ya. Nah ini mantap juga nih ya kawan-kawan ya, untuk pekongnya atau kelentengnya. Dia ada lantai 2-nya. Oke, kita lanjutkan kawan ya. Kita jalan lagi ke depan. Kita lihat ada apa saja ya
suasananya seperti apa di depan. Jadi ini untuk cuacanya cerah kawan-kawan ya. Nah ini yang saya bilang kawan-kawan. Jadi bahayanya apa kalau nggak ada hidran? Jadi rumah-rumah seperti ini terbuat dari kayu. Jadi kalau ada kebakaran itu sangat rawan. Ya. Oke, kita lanjut. Chị isi. Ya. Nah, jadi yang ini kawan-kawan. Kalau yang pipa-pipa yang hitam ini merupakan pipa untuk air bersihnya. Jadi nanti dari sini ya, baru disalurkan ke rumah-rumah masyarakat. Ini ada meterannya juga nih. Seperti ini ya. Oke, kita lanjut ke depan kawan-kawan. Nah, jadi nanti ini tembusnya itu ke daerah pasar Potong Lembu kan kawan. Jadi Potong Lembu itu berada di Batu 2, Jalan Potong Lembu, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Nah ini kanan kiri sepertinya rumah orang Chinese nih kan kawan. Ini banyak lampion-lampionnya seperti ini. Nah ini kita sudah masuk di area yang di pinggir atau dekat daratnya. Nah, ini ada nih kan pernak-pernik yang sangat bagus. Jadi kalau sudah mau sampai ke darat atau ke pinggir jalan besarnya, jadi bangunannya sudah ruko-ruko kan ya, sudah tinggi-tinggi, karena memang biasanya selain dibuat untuk tempat tinggal, itu biasanya digunakan untuk tempat usaha juga kan kawan. Nah jadi di depan kita ini merupakan pasarnya, bisa dibilang untuk masyarakat setempat sini, daerah Potong Lembu, belanjanya ke sini kan kawan, untuk kebutuhan sehari-hari, dari kebutuhan bahan pokok lah ya, sembako seperti itu. Nah ini ada toko baju juga. Ini ada yang jual kue. Nah jadi kalau kita ke kanan itu merupakan daerah ke Akau Potong Lembu kan kawan. Kalau kita ke sebelah kiri, kita akan lewat di Batu 2 atau lewat keluar ke jalan besar. Oke kan kawan, saya rasa cukup sekian video ini. Apabila ada salah kata, salah ucap, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.